Hai guys, aku Indra Yuristriza. Sesuai di videoku kemarin, aku akan unboxing dan review Shazam. Shazam adalah karakter superhero DC dan salah satu anggota Justice League. Shazam, seorang anak yatim piatu bernama Billy Batson. Dan dia mewakili kekuatan dari 6 dewa kuno, yaitu Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, dan Mercury. Sehingga membuatnya menjadi seorang Shazam, yang dulunya dia seorang anak kecil, dia bisa berubah menjadi sosok yang tangguh, kuat, dan besar, dan memiliki kekuatan dari 6 dewa kuno tadi, teman-teman. Jadi siapin makanan minuman kalian untuk temenin aku unboxing dan review figur Mafek Shazam. Nah, ini teman-teman, ini adalah box action figure Mafek Shazam. Menurut aku sih bagus banget ya ini dari depannya. Tampilan boxnya menurut aku sederhana ya. Jadi kita langsung bisa lihat action figure apa yang ada di dalam boxnya. Karena bahan depannya plastik. Untuk tampilan depannya sih kayak gini teman-teman. Di sebelah kirinya itu ada pose dari action figurnya kalau pakai jubah. Lalu ada logo DC Mafek, kodenya 11 dan logo Medicom Toy. Nah, tapi ini kayaknya dalamnya udah agak berantakan ya. Mungkin karena ekspedisi waktu pengantarannya sih. Sama bagian plastiknya ini kayaknya udah agak lecet-lecet gitu loh. Bagian atasnya cuman kayak gini doang. Jadi ada logo Shazam, DC, sama ada efek petirnya. Nah, kalau bagian sampingnya ini ada posenya action figurnya kalau keluar petir dari dadanya. Masih sama ada logo Shazam, DC, Mafek, dan kode 101. Nah, yang paling aku suka malah bagian belakangnya nih teman-teman. Karena menurut aku sangat-sangat informatif gitu. Bentar, tapi aku mau nunjukin bagian sampingnya dulu. Bagian sampingnya ini lucu banget ya. Kita dilihatin kalau dia pakai headscarf-nya yang monyong-monyong gitu loh. Itu kalau nggak salah ada di adegannya di film yang dia bantu orang untuk ngecas HP, tapi pakai kekuatannya. Itu lucu banget sih. Nah, di bagian belakang kita disajikan dengan huruf kanji teman-teman. Tapi yang bisa aku baca cuman Shazam sama tulisan 160 mm atau 16 cm. Karena ini adalah action figure 6 inci teman-teman. Nah, ini banyak banget ya pose-pose yang bisa dilakukan dari action figure ini. Dan ini kayaknya diambil dari adegan-adegan di film Shazam. Nah, ini adalah aksesoris yang mungkin kita dapat. Jadi ada 2 pasang tangan, lalu ada pengganti dada, ada kotak makanan kayaknya, terus ada kaleng minuman sama apa itu hitam-hitam. Kayaknya HP-nya itu deh. Tulisan kanji lagi yang nggak bisa aku baca. Mungkin teman-teman bisa baca, komen di bawah. Lalu juga dapat 3 headscarf dengan ekspresi yang berbeda. Nah, tapi yang paling aneh menurutku kok yang kanan ya. Kayak kurang mirip gitu loh. Kalau aku sih suka yang 2 ini sih, yang wajah serius sama wajah nyengir-nyengir gimana gitu. Itu menurut aku mirip sama wajah pemeran Shazamnya. Nah, itu sih tampilan boxnya. Gimana kalau sekarang kita buka aja boxnya untuk ngelihat action figure yang ada di dalamnya. Ini aku udah siapin mini cutter, biasanya buat ngerakit Gundam atau model kit gitu sih. Oh iya, maaf kalau agak berisik ya teman-teman, karena kayaknya di depan rumah lagi ada pembangunan gitu loh. Aku jujur udah gak sabar banget sih dari bulan-bulan lalu gitu, pengen segera ngelihat action figure Shazam ini. Karena datangnya ya telat. Kemarin tuh harusnya datang bulan Maret apa April, tapi karena pandemi corona jadi telat, baru bulan September datangnya. Tapi sebenarnya aku jarang sih buat buka action figure. Biasanya kalau action figure itu aku selalu simpen di box kontainerku. Yang aku pajang, yang aku display cuman yang statue, yang tanpa artikulasi. Karena aku takutnya kalau artikulasi itu kayak takutnya sendinya tuh kendor kalau kita sering gerak-gerakin sendinya. Ini aku tutup dulu boxnya. Kita taruh sana dulu ya. Sini aja deh biar kelihatan. Nah, ini sih tampilannya kalau udah keluar dari boxnya teman-teman. Apa sih ini? Oh, kita dapat kayak stand gitu ya, stand transparan. Ada 3 item yang harus kita gabungin, pencepitnya, engsel, sama tatakannya. Keren sih ini. Tapi nanti dulu ya bahas standnya. Sekarang kita bahas yang penting dulu, yaitu action figurnya. Nah, itu agak kocar-kacir gitu loh, aksesorisnya jatuh. Tapi nggak bakal rusak sih untungnya, karena ini aman. Packaging dari Mafek tuh aman gitu. Aduh, seret banget. Ini masih seret banget teman-teman. Oke. Ternyata kita nggak cuma dapat 2 pasang tangan ya, tapi ada berapa tuh?
Bentar, ini berantakan nih, kita rapiin dulu. Nah, ini action figurnya nih. Gila sih, ini keren banget sih. Di bajunya tuh loh ada teksturnya gitu. Lalu ini juga kaget sih aku kalau ternyata jubahnya tuh kain. Tapi ini bakal bahaya sih perawatannya. Lalu di atas jubahnya ini ada kayak kawat ya gitu loh. Mungkin kita bisa posein dia kayak di gambar di depan box itu loh. Bentar, nih kok kakinya gini sih, miring. Nah, gila, kalau mainan baru tuh pasti baunya tuh loh teman-teman, baunya enak banget. Nah, ini keren banget sih, detail wajahnya tuh mirip gitu. Tuh, headscarfnya tuh mirip sama pemeran dari Shazam. Terus warnanya tuh juga asik banget. Kelihatan gak ya di kamera? Warnanya tuh asik gitu. Kalau kalian lihat aslinya tuh, wah gila sih. Dan ini sih jubahnya nih yang paling aku suka sih, ternyata kain loh. Nah, tapi kita lihat aksesorisnya dulu ya teman-teman. Ini udah aku keluarin sih aksesorisnya. Yang pertama ini kita dapat tempat kotak makan gitu gak sih? Tapi nggak ada apa ya, nggak ada merek-mereknya gitu sih. Nah ini nih kayak digambar, dipegang gitu nanti. Kalau ada mereknya lucu juga ya. Misalnya kayak donat apa gitu. Terus kita juga dapat kaleng nih. Tapi kalengnya minumannya ini juga nggak ada mereknya. Jadi kayak cuman garis gitu doang. Tapi ini detailnya keren sih. Tuh ada kayak tutup pembuka kalengnya juga. Kelihatan nggak? Nah ini. Ini kalau misalnya ada mereknya lucu sih. Lalu kita juga dapat pengganti tangan. Itu ada berbagai macam pasang tangan dengan berbagai macam gerakan. Yang ini kayaknya gerakan mau megang kaleng nggak sih? Coba kita pasang kalengnya tadi. Seret nih. Nah kayak gini nih kalau dipasang. Lucu banget gak sih? Lumayan detail loh hitungannya. Untuk mainan seharga 1 juta ke 2 juta. 1,7 lah kalau nggak salah harga. Lalu kita juga dapat tangan yang kayak mau jotos gitu loh. Udah siap untuk jotos musuh-musuhnya nih. Lalu ada tangan apa nih? Kayak mau megang sesuatu apa ya? Kita sebut namanya tangan grepe aja kali ya. Karena bentuknya aneh gitu loh. Tapi yang sebelah kiri aneh nih, kayak ada tonjolannya gitu loh. Buat apa ya? Buat apa? Bukan kayak ini. Ada tonjolannya gitu loh. Apa ini ya, buat petir ya? Oh iya, ini kayak buat petir gitu loh. Oh, aku tahu nih adegan yang mana nih. Ada di salah satu adegan ketika si Shazam tuh mulai sombong dengan apa yang dia miliki ini. Tuh keren banget gak sih detailnya? Ini tangan buat megang HP kayaknya nih teman-teman. Kita coba nih pasang. Nah iya kan, ini tangan buat megang HP nih. Lucu juga ya. Sayang HP-nya nggak detail sih. Kalau HP-nya detail misalnya merek iPhone atau merek Samsung gitu kan, itu bisa didetailin kayak kameranya, terus ada layar, itu lucu banget sih kayak. Lalu juga dapet tangan yang keluar petir dari jarinya nih. Keren ya. Ini kayak di filmnya sih. Keren banget. Ini petirnya sama kayak yang petir yang tadi yang aku liatin di tangan grepe tadi. Ini keren sih. Warnanya transparan terus ada biru-birunya gitu. Sama dapet pengganti dada yang keluar petirnya gitu loh. Itu kan di dada aslinya nggak ada petirnya, tapi yang di sini ada efek petirnya. Lalu headscarfnya atau pengganti kepala, ini kita dapat pengganti kepala yang apa nih? Bentar. Oh, dia yang agak monyong-monyong gitu loh teman-teman. Tuh, kelihatan nggak sih monyong-monyongnya? Bentar, aku fokusin dulu. Oke, ini fokus. Tapi sayangnya wajahnya kurang begitu detail ya kayak catnya. Ini lucu banget sih tapi monyong-monyongnya. Aneh banget monyongnya, sumpah. Tuh. Niat banget buat headscarf yang monyong gini. Terus headscarfnya satunya lagi yang dia nyengir-nyengir gimana gitu tuh. Kayak iklan apa? Iklan pembersih gigi gitu kan. Tuh, senyum-senyumnya itu loh. Gila, kayak bahagia banget gitu. Dia sudah menguras uang kita. Sekarang kita harus nabung lagi buat makan gitu kan. Nah, yang terakhir nih, yang terbaik nih adalah action figurnya. Bentar aku fokusin dulu nih. Gila, keren banget. Jubahnya sih sumpah gak bisa lepas dari jubahnya deh gue. Tuh suaranya kedengeran gak sih? Ini kain teman-teman. Bentar aku coba buat posein kayak di box ya. Bisa gak ya? Tapi aku takut gitu loh kawatnya rusak. Nah minimal kayak gini lah. Tuh
Mirip gak sih? Malah kayak penyembah sekte apa gini ya. Aneh banget. Pokoknya kayak gini lah posenya kalau misalnya kita tekuk kawatnya. Lalu apa ya, kita lihat artikulasinya yuk. Dia kalau dikeatasin kepalanya kayak gini maksimal. Kalau nunduk maksimal segini nih kayak ini. Nah, dia tuh ada 2 sendi gitu loh, di kepala sama di bawah lehernya. Jadi sebenarnya cukup maksimal sih untuk pergerakannya. Ke kiri ke kanannya maksimal segini sih. Nah, noleh kiri noleh kanan. Lalu untuk pergelangan ininya, untuk lengannya, dia bisa 360 deh. Ini harusnya bisa 360 derajat sih. Nah kan, dia maksimal sih putarannya. Nah yang ini nih agak ketatap nih kayak ini. Dia ketatap badannya tuh. Jadi mungkin harus agak dinaikin dikit di bagian atasnya, baru bisa kita putar. Lalu untuk bagian siku itu juga ada 2 titik artikulasi. Jadi kalau kita tekuk itu bisa cukup maksimal lah untuk ke atas ya. Nah kayak gini nih. Lalu untuk pergelangan tangan itu 360 juga, jadi bisa muter maksimal jadinya muternya. Terus bagian perut sama bagian dada agak kaku sih. Ini aku takut sih, soalnya dulu aku pernah punya action figure yang aku gerakin situnya terlalu keras tuh malah patah. Jadi kayaknya maksimal ya segini aja sih, nggak begitu banyak gerakan gitu loh. Agak keras di bagian sininya. Lalu untuk kaki kita bisa nendang maksimum segini. Lalu kalau dikebelakangin ternyata nggak bisa, kayaknya mentok deh. Dia mentok sama pantatnya, jadi nggak bisa kayak kepentok gitu loh, maksimal segini. Terus lututnya itu juga ada 2 titik artikulasi, jadi bisa nekuk maksimum segini. Lumayan sih. Terus yang terakhir ada artikulasi di bagian mata kaki sama ujung kaki. Ini untuk mata kakinya ya maksimum segini, sama bisa ditekukin nih ujung kakinya. Bentar, kok keras ya? Wah, ini gara-gara kalau mainan baru kadang agak seret gitu loh teman-teman. Kita coba yang bagian kiri aja ya. Ini yang kiri, nah bisa ditekuk segitu sih maksimum sih. Ini kok keras banget sih yang ini? Nggak bisa loh. Nah, ini untuk artikulasinya menurut aku sih udah cukup lumayan ya. Yang aku suka dari Mavek artikulasinya, jadi dia bisa lebih maksimum untuk kita gerak-gerakin, untuk kita pose-pose dia lebih maksimum. Lalu ini untuk standnya nih, kita dapat 3 tadi. Aku coba buka ya, dan kita satuin satu-satu. Yang pertama untuk pencapitnya nih. Ini untuk capitan di badannya. Tinggal dibuka gitu aja sih, langsung kita capit ke badannya. Simple sih. Lalu ini engselnya, jadi ini kayak tiang tapi bisa kita gerak-gerakin juga karena ada 3 titik artikulasi nih. Jadi ada 3 yang bisa kita gerak-gerakin. Tuh kayak gini. Tapi ini agak kendor ya. Yaudah kita coba dulu aja, kita gabung-gabungin. Dan yang terakhir adalah standnya nih. Standnya ini nggak ada artnya sih, jadi kayak transparan gitu doang. Simple gitu. Dipajang juga bagus itu walaupun simple. Nah ini tinggal dipasang gini doang nih teman-teman nih, dimasukin ke lubangnya, digabung-gabungin gini doang, simple banget untuk standnya. Nah udah nih jadi standnya kayak gini nih. Terus kita tinggal masukin action figurnya. Ini aku beres-beresin dulu ya biar agak rapi. Nah ini cara pasang standnya di figur itu tinggal dicapit doang gini sih badannya, kayak gini. Dan ini aku taruh bawah dulu, sama aku ganti viewnya biar teman-teman bisa lebih enak lihatnya. Oke, ini udah aku ganti viewnya. Kalian bisa lihat gimana posisi action figurnya kalau dipasang di standnya nih. Aku mau posein terbang, cuman ternyata engselnya yang tengah itu agak kendor, jadi jatuh-jatuh terus nih. Susah gitu untuk bikin dia pose terbang, nggak bisa gitu. Bisanya cuman, bentar, aku coba bikin lari aja kali ya. Ini soalnya kendor banget, nggak bisa gitu. Mungkin harus dikencengin pakai obeng kali. Kalau posisi lari sih bisa nih,
pose lari kayak gini nih. Kita coba ya. Nah, kalau pose lari sih kayak gini sih, teman-teman. Aku mau coba ganti tangannya jadi tangan yang pakai listrik-listrik gitu nih. Nah, kalau kalian mau bikin foto yang action figure itu berdiri, kalian harus kuatin kakinya sih. Kakinya tuh harus kuat dulu biar action figure bisa berdiri tanpa stand. Nah, jadi kakinya tuh harus kalian kuatin dulu. Kayak gini sih. Tangan kanannya aku mau ganti petir juga ya. Tinggal dicopot aja, harus kita masukin. Gampang banget sih buat ganti-ganti partnya. Oh iya, buat teman-teman semua yang cari action figure Mafek, kalian bisa langsung aja ke IG-nya Toys Addict. Di video sebelumnya juga udah aku jelasin, kalian bisa aja cek di videoku sebelumnya. Nah, udah sih gini doang kalau ganti partnya. Ini untuk pose dengan tangan keluar petirnya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah unboxing dan review figur Mafek Shazam. Buat teman-teman semua yang suka dengan konten kali ini, kalian boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video racun selanjutnya.